3D ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan dengan Sandi. Dan saya sendiri, Novita Srea Eliansa, dan rekan saya, Susi Wulandari dan Media. Ika Zara Putri Dinda. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Standar akuntansi keuangan entitas private. Standar akuntansi keuangan pengukuran aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan jumlah nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya yang menjual. 2. Standar ini membantu penyusunan laporan keuangan karena menyediakan pedoman baku sehingga meminimalkan bias menjadi dasar auditor dalam memberikan opini audit, membandingkan laporan antara entitas. Dan yang ketiga, oleh karena itu, laporan keuangan tujuan umum harus mampu merepresentasikan substansi ekonomi secara tepat dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Lalu, kerangka standar pelaporan keuangan Indonesia. Kerangka ini dibagi menjadi 4 pilar, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Internasional EFF 1 Januari 2023 full IFRS, Standar Akuntansi Keuangan Indonesia PSAK berbasis IFRS, dan yang ketiga Standar Akuntansi Keuangan Entitas Private SAK-EP EFF 1 Januari 2025 sebelumnya SAK-ETAP. Yang keempat, Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil Menengah SAK-EMKM. Lalu, Standar Akuntansi Syariah mengatur transaksi pelaporan entitas berbasis syariah ditetapkan bersama PSAK, SAK-ETAP, atau EMKM sesuai jenis entitas. Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba ISAK 35 PSAK 2013 PSAK 45 dicabut. Nama laporan berbeda, komponen laporan berbeda memperhatikan PSAK 2001 penyajian laporan. Selain itu, terdapat standar akuntansi pemerintahan atau SAP berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 yang digunakan oleh entitas pemerintah dan daerah dalam menyusun laporan keuangan. Standar berbasis aktual dengan referensi utama IPSA atau International Public Sector Accounting Standard. Yang kedua, tata nama nomenklatur standar akuntansi keuangan mengikuti nomor IFRS 1 dan IAS 2 XX SKI dengan kode depan I dan PSAK atau SAK Indonesia dengan kode depan N, kode 3 XX PSAK lokal, dan 4 SAK penggunaan SAK-EP. SAK-EP dapat diterapkan oleh seluruh entitas private, yaitu entitas yang memiliki akuntabilitas publik jika ada regulasi dan otoritas berwenang yang mengizinkan. Namun, entitas yang sebelumnya menggunakan standar yang lebih kompleks dari SAK-EP tidak diperkenankan beralih ke SAK-EP. Jadi, isi SAK entitas privat itu, yang pertama itu entitas privat, yang kedua itu konsep dan prinsip per fase, yang ketiga itu penyajian laporan keuangan, yang keempat itu laporan posisi keuangan, yang kelima itu laporan penghasilan komprehensif dan laporan laba rugi, yang keenam itu laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo laba, yang ketujuh itu laporan arus kas, yang ke-8 itu catatan atas laporan keuangan, yang ke-9 itu laporan keuangan konsolidasi dan LK tersendiri, yang ke-10 itu kebijakan akuntansi entitas dan kesalahan, yang ke-11 itu instrumen keuangan dasar, yang ke-12 itu isu terkait instrumen keuangan lain, yang ke-13 itu persediaan, 14 itu investasi pada entitas asosiasi, yang ke-15 itu investasi pada venture bersamaan, 16 itu properti investasi, yang ke-17 itu aset tetap, yang ke-18 itu aset tidak berwujud selain goodwill, yang ke-19 itu kombinasi bisnis dan goodwill, yang ke-20 itu sewa, yang ke-21 itu provisi dan kontingensi, lampiran pedoman dan pengukuran, yang ke-22 itu liabilitas dan ekuitas, lampiran contoh akuntansi penerbitan, yang ke-23 itu pendapatan, lampiran contoh pengakuan pendapatan hibah pemerintah, yang ke-25 itu biaya pinjaman, yang ke-26 itu pembayaran berbasis saham, yang ke-27 itu penurunan nilai aset, yang ke-28 itu imbalan kerja, yang ke-29 itu pajak penghasilan, yang ke-30 itu
penyebaran valuta asing. Yang ketiga satu itu implementasi, yang ke-32 itu peristiwa setelah akhir periode pelaporan, yang ketiga itu pengungkapan pihak berealisasi, yang ketiga empat itu aktivitas khusus ketentuan transisi. Adapun definisi entitas privat, di situ yang pertama itu entitas privat adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikat dan menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Entitas dikatakan memiliki akuntabilitas publik jika instrumen utang atau ekuitasnya diperdagangkan pasar publik atau sedang dalam proses penerbitan, atau jika entitas mengelola aset dalam kapasitas fidusia sebagai kegiatan utama seperti bank, asuransi, koperasi, simpan pinjam, dan reksadana. Yang kedua itu entitas yang memiliki akuntabilitas publik dapat menggunakan SAK etap jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan pengguna SAKF. Contoh regulasi BI, BPR menggunakan SAK etap. Nggak hanya itu saja, ada entitas anak dan pengguna SAKEP yang yaitu entitas anak yang induknya menggunakan PSAK tetap dapat menggunakan SAKEP untuk laporan keuangan tersendiri sepanjang memenuhi kriteria entitas privat. Namun, jika laporan keuangan dinyatakan patuh pada SAKEP, maka seluruh ketentuan SAKEP harus dipenuhi. Selanjutnya itu ada kerangka konseptual. Itu ada tujuan laporan keuangan. Yang pertama itu menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam mengambil keputusan ekonomi sejumlah besar pengguna. Yang kedua itu menunjukkan hasil dari penagunaan oleh manajemen. Terus itu ada akuntabilitas, menjamin accountability of management atas sumber daya yang dipercaya kepada biaya atau usaha berlebihan. Terus itu konsep ini menjelaskan bahwa suatu ketentuan dapat dikecualikan jika biaya atau usaha penerapannya melebihi manfaat yang diperoleh pengguna laporan keuangan. Penilaian dilakukan saat pengakuan awal dan bersifat spesifik untuk setiap entitas. Jika pengecualian diterapkan, entitas wajib mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Terus itu ada pengakuan dalam laporan keuangan. Itu suatu pos diakui dalam laporan keuangan apabila memenuhi definisi unsur laporan keuangan dan memberikan manfaat ekonomi yang dapat diukur secara andal. Pengakuan mempertimbangkan relevansi dan keandalan informasi. Selanjutnya ada pengukuran. Nah, itu pengukuran awal pada biaya historis kecuali masyarakat pengakuan awal dengan dasar lain seperti nilai wajar, pengukuran selanjutnya. Terus itu ada instrumen keuangan. Nah, instrumen keuangan itu adalah biaya perolehan diamortisasi nilai wajar melalui laba rugi. Sedangkan aset non keuangan itu biaya historis, NRV, recoverable amount atau nilai wajar. Salah hapus itu adalah aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban tidak boleh saling dihapus kecuali diizinkan oleh standar. Hal ini bertujuan menjaga transparansi informasi keuangan. Selanjutnya, ada penyajian laporan keuangan. Yang pertama, tanggung jawab laporan keuangan, yaitu manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas. Yang kedua, penyajian wajar, yaitu laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas, serta merepresentasikan dampak transaksi sesuai pengakuan dalam konsep pervasif dan penerapan standar. Yang selanjutnya ada kepatuhan terhadap SAKEP, yaitu pernyataan secara eksplisit kepatuhan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada kelangsungan usaha, yaitu penilaian atas kemampuan entitas. Melanjutkan kelangsungan usaha, tidak bermaksud likuidasi. Ada komponen laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan penghasilan komprehensif, 1 atau 2 laporan. Yang ketiga, ada laporan perubahan ekuitas atau laporan laba rugi dan saldo laba. Yang keempat, ada laporan arus kas, ada metode langsung atau tidak langsung. Yang kelima, ada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada identifikasi laporan keuangan. Ada nama entitas pelapor, laporan keuangan mencakup entitas individual atau suatu kelompok entitas, tanggal akhir periode pelaporan dan periode yang dicakup oleh laporan keuangan, ada mata uang penyajian sesuai bab 30 penjabaran valuta asing dan level pembulatan.
Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Penyajian minimum line itemnya yaitu ada kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, aset keuangan tidak termasuk jumlah yang disajikan pada A, B, J, dan K. Selanjutnya ada persediaan, ada aset tetap, properti investasi yang dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai, ada properti investasi yang dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi, ada aset tak berwujud, ada aset biologis yang dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai, yaitu selanjutnya ada aset biologis yang dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi, investasi pada entitas asosiasi, investasi pada pengendalian bersama, utang usaha dan utang lainnya, liabilitas keuangan tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam L dan P. Liabilitas dan aset untuk pajak kini. Liabilitas pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan selalu diklasifikasikan sebagai tidak lancar. Provisi, selanjutnya ada kepentingan non-pengendali disajikan sebagai bagian ekuitas secara terpisah dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Selanjutnya ada pembedaan aset lancar dan lancar serta kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Aset lancar jika direalisasikan dijual digunakan dalam siklus operasi normal entitas atau 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Standar tidak mengatur urutan format item dalam laporan keuangan. Pertimbangan menentukan perlunya tambahan penyajian, jumlah, sifat, likuiditas, fungsi, dan waktu. Selanjutnya ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Penyajian total penghasilan komprehensif yaitu 1. Laporan keuangan penghasilan komprehensif, 2. Laporan yaitu laporan laba rugi dan laporan penghasilan komprehensif. Perlakuan penghasilan komprehensif lain yaitu ada 4 jenis penghasilan komprehensif lain diakui sebagai bagian dari total penghasilan komprehensif. Yang pertama ada keuntungan atau kerugian penjabaran laporan keuangan dari unit luar negeri. Yang kedua ada keuntungan atau kerugian aktuaria. Yang ketiga ada keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai. Yang keempat ada keuntungan atau kerugian dari perubahan surplus revaluasi aset tetap. Selanjutnya ada minimum line item. Ada pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari investasi pada entitas asosiasi yang dicatat menggunakan metode ekuitas, beban pajak tidak termasuk pajak yang dialokasikan pada item E, G, dan H, operasi dihentikan, laba rugi jika tidak memiliki penghasilan komprehensif lain tidak disajikan. Item penghasilan komprehensif lain dikelompokkan berdasarkan yang tidak direklasifikasi selanjutnya ke laba rugi dan yang akan direklasifikasi ke laba rugi. Penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan pengendalian bersama dengan metode ekuitas. Total penghasilan komprehensif jika memiliki penghasilan komprehensif lain jika tidak memiliki cukup baris laba rugi. Selanjutnya ada persyaratan penyajian. Yang pertama, koreksi kesalahan dan dampak perubahan kebijakan akuntansi disajikan sebagai penyesuaian retrospektif periode sebelumnya. Yang kedua, ada pos luar biasa tidak boleh disajikan. Yang ketiga, pos judul subtotal tambahan jika relevan. Analisis beban. Entitas memilih analisis berdasarkan sifat atau fungsi mana yang lebih relevan dan andal. Yang kedua, analisis sifat, depresiasi, imbalan kerja. Yang ketiga, analisis fungsi yaitu biaya penjualan, administrasi. Lalu implikasi penerapan SAK EP yaitu adalah SAK EP membatasi kompleksitas penghasilan komprehensif lain sehingga lebih sederhana dibanding PSAK. Saya akan menjelaskan tentang bab 6, laporan perubahan ekuitas. Ada apa saja di laporan perubahan ekuitas? Laporan perubahan ekuitas itu menyajikan yang pertama 1. Laba rugi entitas untuk periode pelaporan. Yang kedua, penghasilan komprehensif lain untuk satu periode. Dan yang ketiga, dampak perubahan kebijakan akuntansi dan jumlah investasi dari dividen dan distribusi lain kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik selama periode tersebut. Perubahan ekuitas menjelaskan yang pertama 1. Total penghasilan komprehensif atribusi kepada pemilik, entitas induk, dan kepentingan non-pengendali. Dan yang kedua itu ada komponen ekuitas, dampak dari penerapan dan penyajian retrospektif. Dan yang ketiga itu ada setiap komponen ekuitas rekonsiliasi jumlah tercatat awal dan akhir, serta perubahan dari laba rugi penghasilan komprehensif lain, dividen, saham. Informasi yang disajikan yaitu yang pertama ada saldo laba pada awal periode pelaporan, dan yang kedua yaitu ada dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode, dan yang ketiga itu ada penyajian kembali saldo laba untuk koreksi kesalahan periode sebelumnya, dan saldo laba pada akhir periode pelaporan. Bab 7, laporan arus kas. Laporan arus kas ini mengatur informasi yang disajikan dalam laporan kas. Dan yang pertama itu ada laporan arus kas menyediakan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas entitas untuk periode pelaporan. Menunjukkan secara terpisah perubahan dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Informasi yang disajikan yaitu yang pertama ada saldo laba pada awal periode pelaporan.
Dan yang kedua yaitu ada dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode. Dan yang ketiga itu ada penyajian kembali saldo laba untuk koreksi kesalahan periode sebelumnya dan saldo laba pada akhir periode pelaporan. Bab 7 laporan arus kas. Laporan arus kas ini mengatur informasi yang disajikan dalam laporan kas. Dan yang pertama itu ada laporan arus kas menyediakan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas entitas untuk periode pelaporan. Menunjukkan secara terpisah perubahan dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Pelaporan arus kas aktivitas operasi. Metodenya itu ada dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Bab 8. Catatan atas laporan keuangan. Fungsinya yaitu yang pertama 1. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan. Yang kedua, mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh standar dan tidak disajikan di bagian manapun laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk pemahaman laporan keuangan. Urutan penyajian catatan atas laporan keuangan. Yang pertama itu ada pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK entitas privat. Dan yang kedua, ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Yang ketiga, informasi pendukung untuk item yang disajikan dalam laporan keuangan dalam urutan setiap laporan dan pos disajikan. Dan yang terakhir yaitu pengungkapan lain. Sekian presentasi dari kami. Jangan lupa like and comment ya guys. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.